Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kontennya di motor Supra X ya. Supra X injeksi. Untuk tahunnya ini sekitar tahun 2019 ya. Sekitaran itu teman-teman. Ini masalahnya di bagian mesin ya. Ini suaranya seperti ini. Oke, suaranya ada banyak ya teman-teman. Ada suara ngeceknya, ada suara benturan tek-tek-tek-teknya ya. Oke, jadi ini kemungkinannya ada 3 teman-teman. Ini kalau nggak disetang di piston saya harus juga bisa teman-teman. Kalau nggak di bagian noken. Kalau lihat dari suaranya ya teman-teman, ini sentrik udah positif ganti ya. Suara ngeceknya ada soalnya. Sama kalau untuk bagian piston kayaknya juga enggak teman-teman, soalnya di bagian knalpot belakang nggak mengeluarkan asap ya. Ini kemungkinannya di bagian noken, mungkin penggantian klakernya mungkin teman-teman. Klaker nokennya ada yang rusak ya. Oke, tidak perlu lama-lama, kita bongkar. Skrunya banyak benar ya teman-teman. Ini udah kayak motor paling kuat ini. Skrunya terlalu banyak, kita bawanya ya. Ini oke. Ini untuk bagian dalamnya teman-teman. Oke, kita dengarkan lagi suaranya ya teman-teman. Kita hidupkan mesinnya. Oke, suaranya seperti itu teman-teman. Oke, kita cek dulu ya untuk bagian sentriknya. Oke teman-teman, untuk bagian sentrik udah positif ya ini. Tuh teman-teman, kendor ya. Tapi kalau untuk suara tek-teknya itu saya yakin itu bukan sentrik teman-teman. Itu suara mungkin klaker nokennya bisa jadi ya. Nanti kita cek di bagian nokennya. Oke teman-teman, setelah saya tap di bagian oli ya teman-teman, ternyata olinya habis. Jadi untuk asapnya itu nggak ngasap, itu cuma ngeprank ya teman-teman. Ternyata aslinya ngasap teman-teman, cuman dia nggak kelihatan di bagian knalpot belakang teman-teman. Ini dari residunya aja ya, motornya hitam benar. Ini untuk bagian nokennya udah saya cek teman-teman. Untuk nokennya kayaknya masih bagus teman-teman, soalnya udah saya tekan pakai kunci ya teman-teman. Saya tekan pakai kunci, itu masih bagus untuk klaker-klakernya. Kalau untuk kemungkinan suara tek-teknya ini balik lagi ke itu, mungkin balik lagi ke suara geplek ya teman-teman, karena olinya juga untuk bagian olinya habis teman-teman. Oke, kita bongkar untuk bagian mesinnya teman-teman. Oke teman-teman, saya lanjut hari ini ya. Kemarin nggak kekejar teman-teman karena banyak motor ya. Jadi kesimpulannya saya nggak mau ambil kesimpulan cepat ya teman-teman, karena kondisi mesin itu di dalam teman-teman, jadi nggak ada yang tahu ya. Walaupun saya sendiri sebagai ibaratnya yang sering dandan lah teman-teman, itu nggak mau cepat ambil kesimpulan teman-teman. Jadi hanya prediksi ya, prediksi aja. Tapi kalau ingin jelasnya ya itu tadi teman-teman, dibongkar, dicek di dalamnya, kondisi dalamnya. Seperti motor ini kemarin teman-teman, motor ini kan kemarin nggak ngasap ya teman-teman. Begitu saya bongkar olinya ya teman-teman, tap oli, ternyata olinya nggak ada teman-teman, habis bersih. Setelah saya bongkar di bagian mesin, ternyata parah teman-teman, bagian dalamnya pistonnya aja sampai kayak gini nih. Jadi kondisi pistonnya ini pernah kehabisan oli ya. Ini pernah ngejim ini teman-teman, dan kondisi bloknya juga cukup parah. Yang saya kira kemarin noken ternyata ngeplek teman-teman, prediksinya meleset ya. Soalnya saya kemarin prediksi noken karena motornya nggak ngasap teman-teman. Ternyata setelah dibongkar olinya nggak ada dan bloknya parah. Ini untuk bloknya yang sudah dilemar ya teman-teman. Enggak, anak dila.
Oke, ini untuk lemaran yang baru ya teman-teman. Untuk lemaran yang baru itu span teman-teman, nggak ada gesekan. Ini terlalu rapat sebenarnya teman-teman. Ini untuk pistonnya teman-teman. Ini yang lucu coakannya ini teman-teman. Coakannya bisa geser ke sini nih, gimana ini? Ini saya cek dulu yang piston aslinya ya. Bila ada coakannya harusnya diberi juga teman-teman. Oh ternyata yang orinya nggak ada teman-teman. Jadi nggak masalah ya. Coakan ini tidak saya permasalahkan karena yang orinya nggak ada teman-teman, nggak ada coakannya ya. Untuk piston yang nggak ada tulisan in teman-teman, bagi teman-teman yang bingung ya, piston yang nggak ada tulisan in ya, itu bisa dicek aja untuk atas bawahnya, dikasih asnya teman-teman, as pistonnya ya, jarak atas sama bawah itu lebaran yang bawah teman-teman. Ini ya contohnya nih ya, ini kan jaraknya dari sini ke sini sama sini ke sini, lebaran yang bawah teman-teman. Jadi yang lebar tuh yang bagian bawah. Oke, lanjut. Jadi untuk apa, untuk piston yang geplek itu teman-teman, caranya ngeceknya ya, ngeceknya dipukul aja teman-teman, dimasukin pistonnya, dipukul gini. Ini tidak bersuara ya teman-teman karena baru juga. Saya contohkan ya teman-teman untuk yang belum pernah tahu piston yang geplek seperti apa suaranya. Ini untuk ringnya juga habis teman-teman. Ya teman-teman, contohnya seperti ini, saya hanya menyontohkan ya teman-teman. Jadi posisi piston dibongkar, untuk posisi motor yang baru dibongkar, terus kita masukkan pistonnya, terus kita ketuk teman-teman. Suaranya seperti itu ya, kurang lebih ya. Nah itu suara geplek teman-teman, hampir sama teman-teman, suara geplek, setang sama suara noken. Oke, kita lanjut pasang teman-teman. Ini bagi teman-teman yang belum paham untuk pemasangan ring ya teman-teman. Oke, kita pasang ringnya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Pasang dulu satu bagian sepinya teman-teman. Oke, kita pasang dulu satu bagian sepinya ya teman-teman. Ini untuk ininya, yang jadi dilihat dulu yang longgarnya bagian kanan apa kiri ya teman-teman. Kalau saya seringnya yang saya pasang di bagian yang kiri dulu teman-teman. Kita pasang dulu salah satu, masukkan saja teman-teman seperti ini ya, masukkan, terus digeser gini, dorong dari dalam teman-teman. Kita masukkan dulu ya teman-teman, terus dorong bagian dalam ya, terpasang ya teman-teman. Oke, untuk spinnya terpasang satu. Oke, untuk produk piston ringnya saya menggunakan NPT ya teman-teman. Kalau untuk produk ring piston itu tergantung selera teman-teman ya, mau yang asli mau yang, biasanya juga saya menggunakan yang asli teman-teman. Ini karena kemarin belanjanya yang ini jadi sama aja teman-teman. Ini juga produknya bagus. Masukkan dulu ring apa ini ya teman-teman, ring cacing ya, ring bilas oli ya. Pastikan selahnya ini jangan sampai sejajar teman-teman ya. Jadi ini tadi selahnya di sini kita pasang, ini berlawanan teman-teman. Di sini aja ya, nggak apa-apa, yang penting berlawanan. Oke, begini ya. Oke, di sini satunya ya, kita lawankan teman-teman. Yang satunya ini kita lawankan, ini kan di sini, kita lawankan di sini. Tujuannya kita silangkan agar fungsi ring bekerja maksimal ya teman-teman. Karena kalau kita sejajarkan teman-teman, kita sejajarkan, ini ketemu ini apa, selah ring ketemu selah ring, nanti oli itu akan bablas ya teman-teman, bahasa Inggrisnya langsung ke ruang bakar teman-teman. Jadi harus kita selang-seling. Oke, untuk ring keduanya ya teman-teman,
Ini bagi teman-teman yang belum paham aja, yang ibaratnya baru bongkar ya, baru awam. Ini untuk ring kedua, ini ring baja ya teman-teman. Pasti warnanya yang keseringannya ya teman-teman. Yang keseringannya ring nomor 2 ini teman-teman, itu warnanya hitam. Untuk ring nomor satunya ini biasanya warna putih. Kalau untuk NPP ini warna merah ya teman-teman. Oke, ini ring baja ini nomor 2 teman-teman. Hati-hati untuk ring ini teman-teman ya. Ring ini tajam teman-teman karena terbuat dari baja dan juga gampang patah teman-teman. Oke, udah terpasang ya. Jangan lupa disilangkan teman-teman. Ini tadi kan yang terakhir di sini ya, nomor 2 nya. Nomor di sini kita silangkan lagi, geser berapa ini teman? Di sini ya posisinya. Kita geser ke sini bagian atas, dan yang bagian nomor satunya kita arahkan ke bawah teman-teman. Oh ya, untuk tulisan jangan sampai kebalik ya teman-teman. Usahakan tulisan ini jangan sampai kebalik. Oke, kita pasang. Nah, oke. Jadi ini bersilangan sama yang nomor 2 teman-teman. Yang ring oli yang pertama juga bersilangan dengan ring oli yang nomor 2 teman-teman. Oke, kita pasang ke motor. Hati-hati untuk pemasangan ring ini ya teman-teman. Ini sering lepas teman-teman. Jadi kita jepit dulu menggunakan tentang, terus kita pasang. Oke, sudah terpasang ya teman-teman. Kita beri oli. Untuk oli yang sering saya gunakan oli 2 tak teman-teman. Jangan lupa dibersihkan untuk bagian perpak. Untuk perpak yang ori seperti ini teman-teman, untuk perpak yang ori seperti ini ya, nggak perlu diganti karena perpak yang ori itu lebih bagus teman-teman dari perpak yang dibeli di toko ya teman-teman. Walaupun biasanya tulisannya ori juga belum tentu sebagus yang bawaan dari motor ya teman-teman. Oke, sudah bersih. Kita bersihkan untuk bagian dok yang baru dilempar kemarin ya teman-teman. Teman-teman yang belum tahu ya, belum pernah sama belum tahu kayaknya sama teman-teman. Cara membongkar mengganti seal klep ya teman-teman. Ini sealnya teman-teman yang baru. Oke, kita bongkar. Untuk pembongkaran klep simpel teman-teman. Lepas dulu untuk bagian as itu ya teman, as piano kita lepas dulu. As pianonya ini teman-teman, ini tadi udah saya bongkar untuk bagian stoppernya. Bongkar satu. Ini as bagian input teman-teman, pendek ya. Untuk outputnya panjang biasanya teman-teman. Oke, ini untuk yang output yang panjangnya teman-teman. Usahakan untuk piano ini jangan terbalik nanti kalau masangnya teman-teman. Pianonya ada klaker bambunya teman-teman. Untuk Supra X nggak ada ya. Kalau untuk Supra X yang injeksi ini ada klaker bambunya. Oke, jangan sampai tertukar ya. Untuk X itu untuk keluarnya teman-teman, untuk in untuk yang masuknya. Ini kalau masangnya keluar nanti penyetelan klep, kita harus nyetel klep ulang teman-teman. Ya, sebenarnya nggak apa-apa sih teman-teman. Oke, udah kita lepas ya. Sebenarnya untuk deksel ini dicuci nggak apa-apa teman-teman, tapi kalau bisa untuk pencucian jangan dicuci untuk bearingnya ya teman-teman. Bearing atau klaker itu bila dicuci malah biasanya suaranya berisik teman-teman, meresap ya kalau bahasa Jawanya. Oke, untuk bagian bawah kita ganjal seperti ini teman-teman ya. Terus kita masukkan kunci berapa ya, 12 kalau enggak 14 teman-teman. Kita tekan gini aja teman-teman. Oke, terlepas satu teman-teman. Lepas ya, jangan dibalik ya, biarkan posisinya seperti ini. Ada lebar sama yang ini, pirnya rapat ya teman-teman. Ini agak lebar, taruh aja seperti ini posisinya. Oke, jadi masih posisi seperti ini, kita putar teman-teman. Kita lepas lagi untuk yang X nya teman-teman. Oke,
lepas ya untuk X-nya ya. Kita lepas dulu untuk klepnya teman-teman, buang klep masuknya teman-teman, kotor sekali. Oke, kita bersihkan dulu, langsung kita pasang teman-teman. Ini hasil yang lama kita ambil dulu. Hasil yang lawas teman-teman. Oke, terlepas semua ya. Kita bersihkan dulu untuk bagian posisi silnya teman-teman. Kita bersihkan ya. Kita buka untuk sil yang baru. Sil yang baru ini ada pernya untuk bagian atasnya ya teman-teman. Ya, ada per. Cara masangnya tinggal ditaruh aja, tancapkan teman-teman. Usahakan bersih bagian dalamnya. Oke, sudah bersih ya untuk bagian dalamnya. Kita pasang, taruh aja teman-teman. Taruh seperti ini ya, tekan pakai jari itu. Pasang. Nggak jelas ya. Ya, seperti itu ya. Oke. Oke, hasil yang baru ya teman-teman. Masukkan, kita tekan tuh sampai bunyi klik gitu ya teman-teman. Klak. Oke, sudah terpasang. Kita bersihkan untuk klepnya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut cara pasangnya. Oke, klepnya tadi sudah saya bersihkan ya teman-teman, saya pasang tuh. Oke, cara pasangnya gini ya teman-teman. Ini kita menggunakan kunci ukuran 12-14 ya teman-teman. Kalau nggak 12-14 diberi karat seperti ini teman-teman. Jangan lupa untuk bagian bawah kita ganjal lagi ya teman-teman. Kita ganjal menggunakan kain. Bagian bawahnya kita ke bawah, kita pasang yang tadi X nya ya teman-teman. Pastikan posisinya lurus sama klepnya teman-teman. Oke, kita dorong pakai ini teman-teman. Tuh ya, sudah kepasang satu. Oke, sangat mudah teman-teman ya, pasang, terpasang. Oke, kita lanjut ke proses selanjutnya. Akan saya bersihkan dulu untuk bagian topnya ini teman-teman, karena klepnya udah kepasang jadi aman teman-teman untuk dibersihkan. Usahakan kalau mau membersihkan itu klepnya dipasang dulu teman-teman, biar gak kotor bagian dalam. Oke teman-teman, sudah bersih semua ya. Untuk blok sudah bersih, ini sudah saya beri sealer teman-teman. Untuk perpak atas juga sudah diberi sealer. Itu untuk deksel juga udah bersih, tinggal kita pasang teman-teman. Bukan jagung dulu teman-teman. Teman-teman, kita lanjut ke pemasangannya. Oke, pastikan untuk innya bagian atas ya teman-teman, jangan sampai kebalik. Untuk sepi-sepi udah dipasang semua teman-teman. Untuk bagian lemaran yang baru ini diberi oli sedikit teman-teman, oli samping ya. Untuk pistonnya juga diberi oli. Kita pasang teman-teman. Untuk pemasangan harus pelan-pelan teman-teman, step by step ya. Oke, sering satu ke pasang teman-teman. Oke, terpasang semua teman-teman. Usahakan pistonnya lurus ya teman-teman, jangan sampai miring. Oke, sudah terpasang ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah terpasang semua ya. Untuk pin blok jangan sampai lupa teman-teman, belakang sama depan ya. Untuk yang belakang itu sejajar teman-teman, atas sama bawah sejajar ya. Untuk yang depan, untuk bagian atas satu, yang bagian pojok sini sama bagian bawah. Oke, kita pasang. Untuk bersennya sudah bersih teman-teman, kita pasang. Oke. Untuk ring oli teman-teman, ring oli ya. Ini untuk bagian bawah ini ring oli teman-teman. Itu bautnya beda teman-teman. Bautnya ringnya kuningan teman-teman.
beda sendiri ya. Untuk yang lainnya ring biasa teman-teman, ring besi. Tapi mesin teh baja ini teman-teman, ini biasa ya, biasa. Oke, kita kencangkan teman-teman. Untuk pengencangan baut deksel ini ya teman-teman, baut blok ya, itu harus rata teman-teman, usahakan rata, jangan sampai miring. Karena bila pengencangannya salah atau miring teman-teman, itu bisa mengakibatkan komponen atau alat yang kita pasang itu molet teman-teman, atau apa ya kalau bahasa Indonesia nya, bengkung bahasa Inggris. Nggak balance ya teman-teman, nanti terjadi kebocoran. Harus rata ya, sedikit-sedikit teman-teman. Oke, sudah selesai teman-teman. Kenapa ini tidak saya tutup? Karena nanti akan saya lakukan penyetelan teman-teman. Jadi setiap pembongkaran mesin ya teman-teman, setiap pembongkaran mesin itu pasti ada pergeseran karena temperatur panas ya teman-teman. Jadi harus dilakukan refreshing ya teman-teman kalau bahasa Inggrisnya, untuk bagian mesin ya teman-teman, untuk terutama untuk setelan klep itu pasti bergeser teman-teman karena terkena panas ya teman-teman, panas mesin. Oke, kita lanjutkan, kita pasang bagian perpaknya teman-teman. Untuk perpak model O-ring ya teman-teman, untuk intake manifold injeksi teman-teman, jangan sampai tidak terpasang. Ini kalau nggak kepasang bocor teman-teman. Oke, untuk gear timing ya teman-teman, centric isinya seperti ini ya teman-teman. Ini ada tetap ya teman-teman, dengan sini teman-teman, sini ada tutupnya ini lurus sama ini ya. Dan pastikan kondisi itu kalau mau di sini kan udah nggak bisa itu ukurannya. Jadinya harusnya ditutup kembali, kalau tinggal bisa apa enggak. Itu dulu tutup, aku ukur lagi. kita disuruh. Oke, pemasangan selesai teman-teman. Penyetelan juga klep juga tadi sudah saya klep, sudah saya setel teman-teman. Tinggal kita pasang, kita tes. Teman-teman, kita tes ya. Ini hasil akhir pembongkaran ya teman-teman, hasilnya seperti ini, sudah normal ya. Mungkin videonya sampai sini dulu teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tanpa oli tadi rasa cerah nih. Oke, kita coba test drive.